Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurmala Nur dengan NIM B210603, Prodi S1 Kebidanan Fakultas Kesehatan Universitas Mega Buana Palopo. Baik, di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UAS yang diberikan oleh dosen kami, dosen pengampu Ibu Susianti SST MKEP, mata kuliah Profesionalisme Kebidanan. Selamat menyaksikan video dari saya. Adapun judul materi yang saya bawakan yaitu hubungan bidan, ibu, dan keterampilan komunikasi efektif dalam pelayanan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama itu pengertian komunikasi efektif, yang kedua ciri-ciri komunikasi efektif, yang ketiga unsur-unsur komunikasi efektif, yang keempat tujuan komunikasi efektif, serta yang terakhir yang kelima jenis-jenis komunikasi efektif. Nah, yang pertama, apa sih itu komunikasi efektif? Nah, komunikasi efektif adalah komunikasi yang mampu untuk menghasilkan perubahan sikap pada orang yang terlihat dalam komunikasi. Tujuannya itu, komunikasi efektif adalah memberikan kemudahan dalam memahami pesan yang disampaikan antara pemberi dan penerima pesan. Komunikasi yang efektif adalah proses pertukaran ide, pemikiran, pengetahuan, dan informasi sedemikian rupa sehingga tujuan atau niat dapat terpenuhi dengan sebaik mungkin. Dengan kata sederhana, ini tidak lain adalah penyajian pandangan oleh pengirim dengan cara yang paling dipahami oleh penerima. Nah, adapun menurut Emi, komunikasi sangat penting bagi bidan yang merupakan pelayan masyarakat. Dengan pola yang baik, tentu masyarakat lebih mudah menerima berbagai pesan positif, misal rutin memeriksakan kehamilan, melahirkan di tenaga yang kompeten, hingga penggunaan kontrasepsi. Nah, yang kedua yaitu ciri-ciri komunikasi efektif. Adapun ciri-ciri komunikasi yang efektif yaitu langsung atau to the point, tidak ragu menyampaikan pesan, asertif atau tidak takut mengatakan apa yang diinginkan dan mengapa, kongenial, ramah dan bersahabat, jelas, hal yang disampaikan mudah dimengerti. Nah, yang selanjutnya itu yang ketiga, unsur-unsur komunikasi. Dalam melakukan komunikasi, menurut Aristoteles ada beberapa unsur yang harus dipenuhi, yaitu siapa yang berbicara, apa yang dibicarakan, dan siapa yang mendengarkan. Nah, yang pertama itu komunikator adalah seseorang atau kelompok yang menyampaikan pesan kepada orang lain atau komunikan. Komunikator disebut juga sebagai pembawa berita, pengirim berita, atau sumber berita. Dalam hal ini bisa klien, bisa bidan, atau yang lainnya. Nah, unsur yang kedua itu pesan. Pesan atau amanat adalah suatu yang disampaikan komunikator agar dapat diterima dengan baik. Pesan hendaknya dirumuskan dalam bentuk yang tepat, disesuaikan dan dipertimbangkan berdasarkan keadaan penerima, hubungan pengirim dan penerima, serta waktu komunikasi dilakukan. Pesan yang disampaikan pada klien dapat berupa nasihat, dukungan, petunjuk, yang lainnya. Nah, unsur yang ketiga yaitu komunikan. Komunikan adalah pihak lain yang diajak berkomunikasi, yang merupakan sasaran dalam komunikasi atau orang yang menerima pesan, berita, atau lambang. Komunikasi bisa perorangan, kelompok, atau organisasi. Nah, yang unsur yang keempat itu ada media atau channel. Media atau channel adalah sarana atau alat dalam penyampaian pesan. Media dapat berupa buku, brosur, pamflet, radio, laptop, lembar catatan klien, rekam medik, dan lain-lain. Unsur yang kelima itu umpan balik atau feedback. Umpan balik adalah respon yang diberikan oleh komunikan terhadap pesan yang diterima. Nah, yang keempat, tujuan komunikasi. Adapun tujuan komunikasi dalam pelayanan kebidanan, komunikasi bertujuan untuk memudahkan, melancarkan, melaksanakan kegiatan tertentu dalam mencapai suatu tujuan. Artinya, dalam proses komunikasi terjadi suatu pengertian yang diinginkan bersama sehingga tujuan lebih mudah dicapai. Selanjutnya yang kelima yaitu jenis-jenis komunikasi. Jenis-jenis komunikasi terbagi dua, yaitu yang pertama komunikasi verbal. Nah, komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan bahasa sebagai alat sehingga komunikasi verbal ini sama artinya dengan komunikasi kebahasaan. Dapat
dapat dijalin secara lisan dan tulisan. Penggunaannya lebih akurat dan tepat waktu. Simbol yang digunakan sebagai alat adalah kata yang mengekspresikan ide, perasaan, yang membangkitkan respon emosional atau menguraikan objek observasi dan ingatan. Misalnya, untuk mengungkapkan perasaan, sudah gaharu cendana pula, artinya sudah tahu bertanya pula. Nah, bagian B itu ada komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang tidak menggunakan bahasa tulisan ataupun lisan, tetapi menggunakan bahasa kial, gambar atau sikap, proses pemindahan pesan tanpa menggunakan kata-kata. Itulah tadi video penjelasan tentang saya. Adapun kesimpulannya yaitu komunikasi efektif dalam pelayanan kebidanan adalah komunikasi yang mampu untuk menghasilkan perubahan sikap pada pasien atau klien yang terlibat dalam komunikasi. Tujuannya, komunikasi efektif adalah memberi kemudahan dalam memahami pesan yang disampaikan antara pemberi dan penerima, sehingga bahasa lebih jelas, lengkap, pengiriman dan umpan balik seimbang, dan melatih menggunakan bahasa nonverbal secara baik. Adapun sarannya, yaitu bidan harus mempunyai kemampuan komunikasi yang efektif dalam memberi pelayanan kebidanan agar memberi kemudahan pada pasien atau klien dalam memahami pesan yang disampaikan. Itulah video dari saya. Sekian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.